keluarga itu kan sebenarnya kan base-nya adalah untuk melihat kualitas masyarakat Indonesia seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita melihat IPM, indeks pembangunan gender gitu ya, bahwa masih ada diskriminasi di sana, ada angka-angka yang tidak sama gitu antara perempuan laki-laki, yaitu baik kalau rata-rata lama sekolah itu jelas perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Tapi usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Tapi kalau misalnya partisipasi dalam ekonomi itu ya, itu perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Itu kan gambaran bagaimana situasi keluarga saat ini. Dalam keluarga itu kan ada suami istri nih, tidak hanya semuanya banyak pada ibu gitu kan. Ada fungsi agama, ada fungsi pendidikan nih. Di fungsi pendidikan ini bagaimana suami istri dan anak-anak mengambil keputusan bersama siapa yang harus sekolah misalnya. Dalam situasi keterbatasan siapa yang harus sekolah. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba ada keputusan misalnya mau menikahkan anak di usia muda atau di usia anak-anak, itu bagaimana situasi pengambilan keputusan oleh antara ibu dan anak gitu kan. Karena kan sekarang juga alhamdulillah sih 3 tahun terakhir ini kan tingkat pernikahan anak itu kan menurun, tapi kan masih ada masih ada 7.000-an gitu kan. Dan berarti ini menggambarkan situasi bahwa fungsi pendidikan di dalam keluarga itu sebagian kan tidak berfungsi karena ada anak yang tidak sekolah kan gitu karena dia harus menikah. Nah kalau misalnya di negara aja misalnya masih ada perlakuan diskriminatif, berarti kan di keluarga juga belum clear. Buktinya apa? Masih ada kekerasan mas. Kekerasan terhadap perempuan ini sampai Oktober ini ada 1.200 lebih. Kekerasan pada anak ada 1.400 lebih, naik bagian dari bukti itu bahwa baik perempuan maupun laki-laki dalam satu kesatuan keluarga itu belum semuanya mampu sepenuhnya menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga gambarnya seperti itu, angka kekerasan masih tinggi, pendidikan ada yang masih rendah, rata-rata sekolah di Jawa Tengah aja masih 7 tahun mas. Jawa Akses Tengah pendidikan kalau akses sudah banyak mas, bagus ya. Sekolah tetapi kan perbandingannya juga belum clear loh mas. Jadi misalnya gini, yang SD misalnya ada 600 orang. Tapi kapasitas SMP apa juga 600 orang. Tidak gitu sebanding. Apakah yang 600 lulus nanti juga masuk semua ke SMP yang tersedia? Nanti yang SMP sekian ratus anak misalnya, apakah juga SMA tersedia juga kan itu kan? Jadi masih belum. Yang berikutnya tadi juga masih banyak anak yang nggak sekolah mas. Misalnya kan 7,73 tahun itu berarti masih satu SMP gitu. Jadi kalau kita melihat laki-laki perempuannya, laki-laki sudah 8 tahun, perempuan 7 tahun. Nah berarti kan perempuan masih tertinggal di dalam pendidikan.